Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini fikih. Kita membaca kitab Syarah Umdatul Ahkam, hadis-hadis tentang ibadah. Kita sudah sampai hadis yang keempat. Al-hadisu ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, Ja'a a'rabi, telah datang orang kampung. Fabala, kemudian kencing, fi ta'ifatil masjid, di pojok masjid. Fazajarahun nasu, maka manusia mengusirnya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarangnya, melarang sahabat untuk mengusir orang kampung yang sedang kencing. Falamma qada baulahu, maka selesai kencing, sudah selesai kencingnya. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin, Rasulullah memerintahkan untuk mengambil seember air. Fauhriku alaihi, kemudian dituangkan pada kencing tadi. Nah, maudu'ul hadis, tema hadis ini bayanu, hadis ini menerangkan kaifiyatu tathhiril ardi, cara mensucikan tanah. Jadi ada cara mensucikan air bak, misalnya bak mandi kena najis, bagaimana? Kalau ini membahas tentang cara mensucikan tanah yang terkena najis karena dikencingi. Yaitu najis minal bauli, karena kencing. Arabi itu apa? Arabi itu badui. Badui, apa itu badui? Bahwa sakinul badiyah, orang yang tinggal di pedalaman, di kampung-kampung. Bahasa Arabnya itu Arabi. Ta'ifatul masjid, mereka kencing di pojok masjid. Yang dimaksud di sini adalah masjid Nabi. Nah, syarhul ijmali, syarah secara global. Kanal ghalibu, kebanyakannya, alal a'rab, orang kampung itu, Jawa itu keras, angel, kaku. Artinya kampung itu keras, tembus kalau hati Al-Quran, kampung itu man banyak orang diudilah terhadap hukum Allah. Ini kita bisa lihat hadis disebutkan dalam hadis mengeluarkan pindah
Bahasa Arabnya gimana? Nggak tahu. Ini Midafon. Kok nggak ada Indonesia? Indonesia ke Arab. Ini tulisnya iya pilihan ini mau pakai Arab itu Arab Saudi. Hilang bahasa Indonesia. Kadang muncul kadang hilang. Biasanya keluar sendiri. Iya itu kan. Hilang tombolnya. Jadi di hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man sakanal badiyah faqad jafa." Dibawakan hadis itu oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Barang siapa yang tinggal di kampung, maka dia akan jafa. Jafa itu tadi keras. Nah. Yang keras di situ adalah hatinya. Maka ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu yang melunakkan. Di hadis lain Rasulullah SAW bahkan mengatakan, La taskunil kufur. Jangan tinggal di kampung. Fa'in nasakinal kufur kasakinil kubur. Karena orang yang tinggal di kampung itu kayak penghuni kubur. Maksudnya hatinya itu mati.
Hati yang mati itu sangat jelek sekali ya. Karena hati itu ada 3 atau ada 2. Yang pertama disebut hati yang hidup. Hati yang hidup itu dibagi 2. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Ada yang kedua, hati yang mati. Dikatakan oleh Rasul, fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kampung itu kayak penghuni kubur. Hatinya mati. Hati mati merasakan kalau mengerti perlu dia masih ada perasaan gelisah, sedih, haus, lapar, hati sudah. Karena kondisi hati itu kondisi dan sehat, mati. Nah, tanda hati yang sakit, tanda hati yang sakit itu tadi tidak ada selera untuk mempelajari ilmu. Sama dengan badan ketika sakit tidak ada selera pada makanan yang biasa dia makan atau makanan yang dibutuhkan oleh badannya. Itu kalau hati sakit. Bahkan hati yang sakit itu kadang menyukai perkara yang membahayakan hatinya. Yang dibutuhkan badan itu kan ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah. Dia nggak mau lagi dengan Al-Quran dan Sunnah, benci. Malah sukanya yang bid'ah-bid'ah, yang subuhat-subuhat itu. Kayak tadi orang kalau udah sakit, nah, gula pahit, nah, sate gak enak. Pisang yang manis-manis yang dibutuhkan oleh badan malah ditolak. Bahkan berakibat kadang karena tidak mau makan, terus padahal tidak makannya itu menyebabkan kematiannya. Misalnya orang sakit, tidak mau makan sama sekali, tidak mau minum, mati. Nah, demikian juga hati ketika tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar Sunnah, lama-lama apa? Mati. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, hati yang keras itu celaka. Hati yang keras itu tadi, Jaffa itu keras. Di surat Az-Zumar ya, ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah lapangkan sama dengan Allah lunakkan hatinya, dadanya, sadron ini dada atau hati untuk menerima Islam. Ini kan jarang orang itu mau menerima ajaran Allah, ajaran Rasul itu jarang. Kebanyakan orang nggak suka malah. Di ayat lain Allah katakan wa aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan orang itu membenci kebenaran. Berarti ini pilihan. Orang yang dilembutkan hatinya itu pilihan. Wa huwa ala nurin min rabbih. Orang yang dilapangkan dadanya itu adalah orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ilmu. Nah, ilmu aja tidak, padahal pintu cahayanya itu ilmu. Menghadiri majelis ilmu itu berarti mendekati pintu-pintu cahaya. Kalau itu dihindari, ya bagaimana cahaya akan mendatangi? Tidak bisa, maka harus disodorkan hatinya, diluruskan niatnya yang jujur. Allah berfirman, fawailun. Apa itu? Celakalah lil qasiyati qulubuhum, terhadap orang yang keras hatinya min dzikrillah, dari belajar Al-Quran. Gak mau, paling banter baca ya,
hataman tiap Jumat apa pamian. Lah ya, rajinnya lah kalau hataman kok rajin sekali, tapi kalau memahami, mempelajari tafsirnya enggan. Nah, itu bahaya. Kata Allah apa? Celaka. Qosiyah itu hatinya celaka. Ya, bagaimana menginginkan keselamatan? Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Jadi kalau kita mengadakan taklim ini dalam rangka pelunakan hati, melemesi hati. Semakin banyak taklim akan semakin lemes. Makanya kata Imam Ahmad, hati itu butuh ilmu itu setiap saat. Kalau makan itu cuma bisa 2 atau 3 kali sehari. Tapi kalau makanan hati setiap saat. Imam An-Nawawi itu sehari sampai 15 kali ngaji itu. Berarti sebulannya berapa itu? 10 harinya sudah 100. Nah ya, sebulannya 400. Makanya beliau betul-betul jadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak sempat nikah. Boleh kalau jenengan nggak mau nikah, tapi habiskan waktunya di sini untuk apa? Nyirami hatinya, menghidupkan hatinya. Nah, Rasulullah SAW, jadi hadis tadi itu celaan ya kepada orang yang hatinya apa? Keras. Jadi intinya itu di hatinya itu, bukan masalah tinggalnya. Walaupun di kota kalau hatinya keras ya tercela. Cuma ini menunjukkan kebanyakannya. Orang yang tinggal di kampung itu jauh dari ilmu, ngaji seminggu sekali, itu pun ngantuk, kadang tidur, kadang niatnya nggak lurus. Jadi tetap keras. Kalau keras, hati keras itu susah. Dibilangi itu susah. Kayak kalau tanah keras diinjak itu nggak ngefek. Beda kalau tanahnya lunak, diinjak itu membekas. Nah itu dinasihati balik-balik, nggak ada bekasnya itu. Oh iya, jangan atas. Kesuwen ndak disiram. Bukan atas saja tuh, mati mungkin. Kalau sudah mati, dicubit saja, dicubit pun tidak merasa. Nah, di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi aniyatun fil ardi. Sesungguhnya Allah itu mempunyai bejana di muka bumi. Wa aniyatullah, dan bejana Allah itu qulubus shalihin. Hatinya orang-orang saleh. Wa ahabbuha, paling dicintai. Hati orang soleh yang paling dicintai oleh Allah itu alyanuha wa araqquha. Alyan itu yang paling lunak. Nah, dan yang paling lembut. Nah, kalau rok itu bisa bermakna tipis, tapi bermakna rok, lembut hatinya. Gampang tersentuh. Mungkin kita lihat Aisyah yang komplain pada Rasul ketika abinya itu suruh jadi imam, ya. Gak boleh sama Aisyah karena abinya itu kena ayat itu nangis. Gak jadi imam nanti. Nah, memang begitu sifat orang yang hatinya lembut. Hati yang paling dicintai oleh Allah kalau manusia selain Rasul dan sahabat ya Abu Bakar itu, ya. Nah, begitu hati yang lembut ketika mendengarkan ayat bergetar berdiri bulu kuduknya. Coba kita lihat di ayat. Ini surat Az-Zumar.
Ayat 23 ya. Berarti di bawahnya tadi ya. Allah berfirman di ayat 23. Nah ini. Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan perkataan terbaik, yaitu kitaban mutasyabihan, kitab yang mutasyabih. Mutasyabih itu serupa, sejajar, sederajat. Masani, yang Al-Quran itu masani. Masani di sini selalu berpasangan. Ketika Allah menerangkan kebaikan, itu disusul dengan penjelasan kejelekan. Ketika Allah SWT selesai menjelaskan orang-orang saleh, diikuti dengan penjelasan orang-orang thaleh. Ketika Allah menjelaskan orang-orang beriman dan balasannya, disusul penjelasan Allah orang-orang yang kafir dan balasannya. Itu masani namanya. Itu sifat kalamullah, sifat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, taksyairu minhul juludu. Akan berdiri, kata lihat terjemahnya. Kulit orang-orang yang takut kepada Allah gemetar. Mungkin kita bisa sering bahasa kita itu berdiri, bulu kuduk ya. Atau merinding. Ya, merinding. Ini kulit ini. Merinding kulitnya. Nah, merinding kulitnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Yang masalah orang itu enggak ada takut. Sehingga enggak ada merinding, baca, enggak pernah diperhatikan apa yang dibaca. Kayak bahkan baca apa, yang baca sendiri enggak tahu. Yang baca itu enggak tahu apa yang dibaca ya. Cuma kedengaran dari luar itu kayak tawon. Baca. Nah. Apakah kemudian berdiri bulu kuduknya? Nah, kenapa dia tidak berdiri bulu kuduknya ketika membaca Al-Quran? Karena tidak ada apa? Rasa takut. Makanya kita di samping kita belajar, ini hatinya orang yang takut itu bukan hanya hatinya, berefek ke kulitnya. Kulitnya berdiri, merinding. Summa talinu, kemudian melunak. Ya, talinu melunak. Apanya yang melunak? Juluduhum, kulitnya. Kulitnya melunak, wa qulubuhum. Kulitnya melunak. Kenapa melunak ini? Karena mendengarkan kitab Allah. Jadi jangan kita itu meninggalkan yang lebih penting. Baca Al-Quran itu penting, dibaca dengan tajwid, suara yang enak. Sebenarnya Rasul mengatakan, laisa minna man la taghanna fil Quran. Bukan dari kami orang yang tidak memperbagus bacaan Al-Quran. Diperbagus tajwidnya, orang mendengar enak. Tapi berhenti di situ, banyak ayat dan hadis itu mencelanya. Karena tadi tidak ada efek, tidak sampai kepada tujuan dan maksud diturunkan Al-Quran. Kapan orang ini bisa merinding kulitnya? Kapan orang itu bisa lunak kulit dan hatinya? Kalau orang itu faham yang dibaca. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kepada Al-Quran, kepada zikrullah. Dzalika hudallah, Al-Quran itu petunjuk Allah, yahdi bihi may yasha, yang Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had,
Maka barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa beri petunjuk. Nah, jadi harus kita rubah pola kita, pola pikir kita utamakan apa? Tadabbur. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak memahami itu menunjukkan hatinya itu tertutup. Hatinya tertutup. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak membaca, mentadabburi Al-Quran? Bal kalian tidak kalian sudah dasar awal Al-Qurannya urusan dunia, urusan itu bukan rokah, tidak Rasulullah tak ini orang wafi dia Ali dari Anas yang disangkan oleh Anas bisa ludzalika dari contoh orang kampung nggak tahu hukum Allah, masa kencing di masjid, di pojok masjid. Nah, faqad dakhala a'rabi, telah masuk orang kampung masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke masjid Nabi fi al-Madinah, di Madinah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa ashabuhu, Rasul sedang berada di masjid dan para sahabatnya. Fa qasada al-a'rabi ila janibin minal masjid. Kemudian orang kampung tadi menuju ke pojok masjid. Wa jalasa, kemudian duduk, ya bulu kencing. Fasta'dzama sahabatu dzalik, maka sahabat kaget. Loh, kencing di masjidnya. Wasahu, dan para sahabat kemudian teriak, meneriaki orang yang kencing tadi, yasjarunahu, untuk mengusirnya. Panahahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi melarang. Rifqan bihadhil jahil. Satu, kenapa oleh Rasul dilarang? Ini tanda pengajaran Nabi pada orang kampung ini sebagai bentuk rifqan itu kelembutan. Jadi kalau ngajar orang kampung dicontohkan oleh Rasul, nggak boleh dengan keras. Pernah saya dulu tahun 2000 ke Ambon sana, tingkat alia, di alia itu ada muridnya itu salah apa itu, dilempar kursinya gurunya itu diangkat, dilemparkan ke muridnya. Ini sepodai orang kampung ya, guru sak muridnya Java kayak gitu. Maka diajari oleh Rasul, lawan dari Java adalah rifkun itu lembut. Kalau rifkun orang itu lembut, maka lembut ucapannya, lembut tingkahnya, lembut perbuatannya. Dan itu sebagai orang yang dirahmati oleh Allah. Karena Rasul ini lembut, itu karena mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita akan mendapati rahmah kalau kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Di surat Al-An'am ya, wa law kunta fa bima rahmatin minallah linta lahu. Surat apa? Ayat ayat.
Imran 159. Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Fabima rahmatin minallah. Maka karena rahmat Allah, ya, atau karena sebab rahmat Allah, engkau itu lembut linta lahum pada umatnya. Walau kunta faddan, kalau engkau itu keras. Nah, di sini diartikan keras ya. Walidul qalbi, kamu keras hatinya, lan faddu min haulik, orang akan lari dari sisimu. Nah, di kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini bahwa tanda orang dirahmati oleh Allah itu lembut, ucapannya lembut, nah, akhlaknya lembut, tingkahnya lembut. Kan kadang-kadang kita dapati itu naruh kontak gitu loh ya, di meja itu dilempar dung gitu dah. Naruh baju dilempar, naruh ini dilempar, kasar, keras. Masuk buka pintu guatak, nah, nggak ada kelembutan. Itu tanda, kata beliau, orang yang tidak dirahmati Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah. Orang yang dirahmati itu artinya, sebagaimana sering kita bahas, dirahmati Allah itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dibimbing oleh Allah jalan yang akan datang kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini sangat penting. Kadang ayat ini dibahas juga oleh para ulama ketika di dalam keluarga. Nah, biasanya suami itu kalau ke orang lain, ke teman, tamu, lembut, nah, sopan, santun. Tapi itu sama istrinya kayak singa ya, kayak musuh aja. Padahal malam dikeloni. Nah, tapi setelah bangun dijadikan musuh, itu tanda orang yang dirahmati. Karena Rasul bersabda, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, khairukum li ahlikum, orang yang terbaik pada keluarganya. Kalau kamu lembut pada orang lain tapi pada istrinya kasar, pada anak-anaknya keras, itu menunjukkan tidak jujurnya. Tidak begitu ajaran Rasulullah. Orang terbaik itu yang terbaik pada keluarganya. Nah, kalau orang kamu kasar, ya orang akan lari meninggalkannya. Kenapa Rasul melarang untuk mengusir orang yang kencing tadi? Kon bihadihil jahil, sebagai tanda kelembutan oleh Rasulullah pada orang jahil. Atau bahkan Rasul pernah dilempar ya, sampai keluar darah di wajahnya ketika hijrah ke Thaif. Rasul tidak kemudian, padahal malaikat juga sudah jengkel mau ngangkat gunung untuk balas. Tapi Rasul enggak. Malah kata Rasul SAW, Allahumma ghfir qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku itu karena dia enggak tahu. Maka di situ yang dilakukan oleh Rasul SAW 3 hal. Pertama, beliau memaafkan, tidak balas. Malaikat lo nawarkan balasan, ya, dia enggak balas. Yang kedua, dimintakan ampun. Yang ketiga apa? Diberi udzur. Diberi udzur itu ya enggak apa-apa, tingkahnya enggak karuan, ancan orang jahil. Orang jahil jauh dari ilmu itu kayak gitu. Nah, wa taqdiran li halihi, dan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengukur dengan keadaannya. Ya mau diapakan memang orang kampung. Pernah minta ke
Rasul sambil narik kerah baju Rasul sampai berat. Ternyata yang narik Rasul tadi dengan kasar itu pengembala unta. Ya di kampung sana emang kayak gitu, para pengembala, kuli-kuli. Nah, wa ta'liman, dan kemudian yang ketiga dalam rangka taklim, pengajaran cara berdakwah, cara mengajari orang jahil, orang kampung, orang yang keras. Lil ummati an yu'aliju al-umur bil hikmah, agar Rasulullah SAW mengobati penyakit-penyakit hati dengan hikmah, warifki, dan lembut. Fala'alla hadhil arabi, diharapkan orang kampung ini lauqama min baulihi, karena kalau orang ini sampai berdiri tadi karena diusir kemudian berdiri, belum selesai kencingnya kemudian berdiri, nah la talawwasa badanahu wa siyabahu, maka akan menyiprati badan dan pakaiannya, wajah nibin, dan akan menyiprati sekitarnya, apalagi kemudian lari-lari kemana-mana nanti. Nah, orang kampung gimana? Kok jawab-jawab? Oh ngoten apa? Ya. Akbar. Nah. Maka itu bahayanya, masalahnya lebih luas lagi, melebar ya. Coba kalau di satu titik saja kencingnya, najisnya di situ saja, mending gitu. Daripada nanti badannya kena najis, pakaiannya kena najis, kemudian kencingnya kemana-mana. Watadarrara biqat'i baulihi. Dan maka lebih bahaya kalau dia dibiarkan sahabat tadi mengusir orang sedang kencing. Dan itu akan berbahaya pada badannya ketika lagi kencing-kenceng disuruh berhenti, ya. Nahan kencing. Bisa jadi prostat, ya. Falamma intahal a'rabi, maka selesai orang kampung tadi kencing min baulihi, wazala khaufu hadhil mahadir, dan sudah hilang perkara-perkara yang dikhawatirkan. Nah, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi izalati mafsadatihi. Di hadis lain, di sebelum kencing ini orang ini sholat sama Nabi. Sholat dulu sama Nabi. Selesai sholat kemudian kencing. Nah, waktu sholat itu selesai sholat, orang kampung ini sempat berdoa, ya Allah, Allahumma arhamni Muhammad, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, wala tarhamni ma'ana ghairuh, jangan kau rahmati bersama kami selain aku dan Muhammad. Nah, Rasul dengar doanya orang kampung ini. Nah, orang kampung asal doa Pak ya. Nah, dipeliti dulu, jangan asal hafalan, pokoknya donga bahasa Arab, gue kitab, belum tentu. Belum tentu walaupun sudah ada kitab itu benar. Harus dilihat dulu sahih tidaknya. Nah, ini orang kampung malah doanya seperti ini. Apa katanya? Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan kau rahmati selainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Hajar talwasi'ata. Loh, engkau membatasi yang luas. Ya kan? Rahmat Allah luas, kamu batasi 2 orang saja. Gimana ini? Nah, itu tadi kalau orang kampung itu jauh dari ilmu. Berat untuk ngaji, berat untuk hadir di majelis ilmu. Itu sifat orang kampung. Nah, kenapa berat? Rasa berat itu penyakit. Penyakit hati. Maka kalau hatinya masih bersih, sifat hati yang bersih itu semangat. Itu tanda atau ciri sifat yang hati yang bersih itu semangat untuk talabul ilm,
Masih hari Sabtu sudah berangkat Pamian ya. Jumatan hari Kamis atau Pamian ya. Ya, hari Rabu Jumatan. Ya kosong masjidnya. Nah, mudah-mudahan Pamian orang yang bersih hatinya ya. Nah, itu kan semangat kebaikannya. Yang lain juga harus semoga semuanya bersih hatinya. Di antaranya tadi, tanda bersih hatinya itu semangat sekali untuk menambah ilmu, terutama ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak suka kalau ilmunya itu tidak bersih. Itu bukan makanan hatinya. Kecuali memang hatinya sakit. Namanya orang sakit itu malah sukanya makanan-makanan yang bahaya. Orangnya darah tinggi ya. Mintanya soto, mintanya sate, gulai. Itu bisa berangkat ya. Makan habis makan tidak bangun lagi. Berangkat ke kuburan bisa-bisa. Nah, itu namanya kenapa dia sakit, malah yang dibutuhkan oleh badan dia membencinya, nggak suka. Maka harus diminum, harus obat itu pahit, tapi karena dibutuhkan ya harus dipaksa makan. Kalau nggak mau 1 piring, setengah piring dulu. Kenapa? Ya namanya sakit. Dengan juga ngajinya, dulu ngajinya sebulan sekali, ini muncul lagi kerinduan tiap minggu. Nah, seminggu kurang. Nah, tadi Imam Bukhari, Imam Nawawi sampai 15. Bukan Imam Nawawi saja, Al-Imam Asy-Syaukani, ya. Al-Imam Asy-Syaukani juga diriwayatkan sama dengan Imam Nawawi, 13, 14 sehari. Mau kapan kerjoe kata sehari ya. Dan tidak mengurangi rezekinya, tidak mengurangi rezekinya. Selesai daripada ketika sudah hilang yang dikhawatirkan tadi, nah, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menghilangkan najisnya biizalati mafsadati baulihi, untuk menghilangkan najisnya. Nah, bitathiri makanihi, dengan cara mensucikan tempatnya atau mensucikan tanahnya. Fa'amara, maka Nabi memerintahkan an yasubba alaihi dalwun min ma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menuangkan seember air. Wazada Muslim, Imam Muslim menambahkan fil hadis, di hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a al-Arabi, memanggil orang Arabi tadi, dipanggil, diajari. Nah, faqala lahu, kemudian Rasul mengatakan inna hadhil masajida, ini ngajarinya ya disampaikan ilmu, enggak usah diseneni, dimarahi. Sama dari kampung mana? Nah, dasar masjid ini enggak usah bentak-bentak gitu, sampaikan aja. Makanya tadi inna hadhil masajidah, sungguhnya masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Masjid ini enggak pantas dikencingi, walal qadar, apalagi diberi kotoran. Wa inna ma hiya li dzikrillah, masjid ini untuk zikrullah, salat, nah baca Quran. Nah, kalau buat pengumuman nanti kerja bakti, besok hari Minggu kerja bakti, siapa itu ngomongkan? Pak RT, boleh nggak itu masjid? Gila, para ulama ada yang mengatakan tidak boleh, karena masjid itu untuk zikrullah, baca Al-Quran, wassalat, dan untuk salat, wa qiraatul Quran. Sehingga dari hadis ini para ulama membatasi masjid, gunanya masjid itu untuk ini, tak boleh untuk selainnya. Atau juga yang diriwayatkan di tempat lain ada, misalnya latihan perang, ya, para sahabat itu. Aw kama qala lil Bukhari min hadis Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara sahabata bi tarkihi.
Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, innama bu'istum, sesungguhnya kalian ini diutus muyassirina. Muyassirin, memberi kemudahan. Ojo isinya ngamuk terus ya. Kalian itu diutus muyassirin, walam tub'asu muassirin. Kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Nah, udah gampang. Cuma orang sukanya mempersulit diri. Nah, ada yang mau takbir, sholat itu mau takbir. Takbiratul ihram. Ya, mau takbiratul ihram. Sudah wudu, ada dengar azan, udah dengar azan, dia ke kamar mandi, istrinya lihat, anak-anaknya lihat, oh bapakku kata sholat wong azan. Habis azan, habis wudu, pakaian rapi, pakai minyak, bersiwak, berangkat. Orang paham walaupun enggak ngomong, semua sepakat, istrinya, anak-anaknya, menantunya, mertuanya, kakek neneknya, tahu itu akan masjid. Bahkan kalau ditanya itu, yang tanya itu yang dianggap error ya. Kak delok gitu ya. Tapi begitu mau takbir, setan datang. Kamu belum niat. Oh iya, baca ini, baca itu, baca An-Nas dulu, baca A'udzubillah, baca Bismillah, baca macam-macam dibaca. Kemudian tangannya digoyang-goyang ya. Tangan pundaknya digerak-gerakkan dulu. Selalu tangannya digoyang ke depan, ke belakang. Setelah itu berdehem-dehem. Nah. Us. Sampai imamnya sudah mau ruku, nah sholat maghrib. Belum selesai urusan tadi itu. Maunya memastikan niat. Padahal tetangganya tahu kan, tadi lewat rumah tetangga. Keluarganya sudah tahu, tetangganya tahu orang ini mau sholat. Jangankan dirinya. Tetangganya yang nggak tahu hati itu sudah tahu orang ini mau ke masjid, mau sholat. Tapi diganggu setan. Kenapa orang terganggu? Karena imannya lemah, ilmunya lemah. Nah, kelemahan ilmu, kelemahan iman itu seperti bola di kaki anak kecil, dibuat mainan. Kamu belum niat. Oh iya, terus begitu imam mau berdiri dari ruku, dia langsung ruku. Dari awal gak jadi-jadi, begitu mau bangkit dari ruku, langsung ruku, cepat, gampang. Sehingga para ulama sendiri bingung. Ini gampang apa sulit sih orang ini? Kalau dibilang sulit itu kok cek gampangnya, begitu imam mau bangun ruku, langsung ruku. Tapi kalau dikatakan gampang kok dari awal gak jadi-jadi. Nah, karena ada kadang subuhat ya, subuhat bukan dalil. Ketika mau takbir itu lisan mengucapkan lisannya baca niatnya, setelah itu hatinya menerjemah. Sampai ucapan terjemahan terakhir itu lillahi ta'ala. La itu lam sama alif, lillahi ta'ala. Ucapan la itu lillahi ta'ala ini harus bareng selesai dengan ra di takbir Allahu Akbar. Kan tangannya angkat tangan Allah panjang ya. Dipanjangkan karena hatinya lagi nerjemah. Nah, ra-nya harus selesai, harus bareng dengan lillahi ta'ala. Kalau enggak bareng enggak sah. Sehingga kadang sudah diulang-ulang enggak bareng-bareng ini. Nah, yang kedua yang boleh, yang sah takbirnya itu kalau pas ganjil. Kalau pas ganep itu enggak sah karena ganep itu keluar katanya.
Jadi dia harus ganjil pas kadang bareng, qadrullah pas ganap. Ya, bareng kan mestinya sudah jadi niatnya. Tapi ini pas ganjil, pas ganap nggak jadi lagi. Itu dibuat mana setan. Sehingga kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang bingung dengan kondisi dirinya sudah niat atau belum, itu junun. Apa junun? Apa junun? Kenapa Pak Ahmad junun? Pak Gun? Junun itu gila. Orang yang nggak tahu dirinya. Itu kan sama dengan orang yang nggak tahu dirinya. Jangankan dirinya tadi ya, mertuanya, kakeknya, keluarganya, istrinya, tetangganya itu tahu semuanya, kok dia malah nggak tahu kalau dirinya mau sholat. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW iftataha sholatu bitakbir, dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu membuka sholat dengan takbir. Demikian juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang kalau mau takbiratul ihram itu membaca sesuatu? Tidak ada hadis yang menunjukkan, yang mengajarkan kalau mau takbir itu baca sesuatu. Walaupun bismillah, walaupun a'udzubillah, tidak ada. Nah, maka orang yang mengikuti sunnah Nabi mencukupkan dengan diajarkan Rasul namanya ittiba, namanya dan fokus yang siapa yang ngajarin sholawat Naria? Kalau kalau ingin sukses ini baca Al-Fatihah 10 kali, nggak boleh bernafas, macam-macam tambahan-tambahan orang nambah-nambah yang tidak ada dalilnya. Itu namanya zabat. Zabat itu apa? Buih. Yang pertama al-inayatu bil masajid. Hadis ini menerangkan perhatian, perawatan terhadap masjid. Watanzihiha, dan membersihkan masjid anil bauli wal qadar, dari kencing dan lainnya atau kotoran. Dan ini ajaran Rasulullah SAW, sunnah Nabi menjaga kebersihan masjid. Di hadis lain misalnya buang ingus, mengusapkan ingus ke tembok masjid, itu tidak boleh, haram, dosa. Karena berdasarkan hadis-hadis lain, diantaranya hadis ini, tidak boleh. Masjidnya kotor, dibiarkan, banyak sawangnya, banyak kotoran sana sini. Nah, maka menjaga kebersihan masjid itu ajaran Rasul SAW, ajaran Islam yang mulia. Dan itu bagi semuanya muslimin, bukan takmirnya toh ya. Capek nanti Pak Takmir. Maka harus muncul, kalau hati yang bersih itu muncul nanti sifat-sifat tangannya itu gerak. Itu ciri hati yang masih bersih. Asani yang kedua, wujubu tadhiril masajid, wajibnya mensucikan masjid minan najasati, dari najis, fauron, secara langsung, idza hasalat fiha, kalau terjadi. Nah,
Maka kamar mandi yang di depan dan di samping itu bukan masjid. Nah, karena kalau masjid itu masjid, tidak boleh kencing situ ya. Tidak boleh. Boleh Ustaz kalau di kampung. Itu kan orang kampung kencing di masjid. Nah, itu kan dilarang oleh Nabi, diharamkan. Tadi dinasihati oleh Rasul, masjid itu bukan untuk kencing. Nah, asal itu yang ketiga, annal ardo, bahwa bumi itu tutahharu bisabbil ma. Cara mensucikan tanah itu cukup dengan dituangkan air. Alal makanin najas pada tempat yang najis, di kasroh jinnya ya. Alal makanin najis. Kalau najas itu kencingnya. Kalau kencing itu nggak bisa disucikan. Disucikan itu barang yang kena kencing, misalnya baju, pakaian yang kena kencing, itu misalnya ya ibu ya ketika dia kayak misalnya kotoran, kecuali kalau sudah hilang, misalnya dijadikan pupuk. Orang kadang menjadikan pupuk kotoran hewan, kotoran najis, jadikan pupuknya jeruk. Nah, bagaimana hukum makan jeruknya? Atau dikasih makan lele, bangkai ayam, dijadikan makan lele. Apa hukum makan lelenya? Maka kalau sudah ihalah itu sudah berubah ke nama lain, maka hukumnya berubah. Biduni tikrorin, tanpa harus mengulang. Illa antakunan najasata baqiyatun, kecuali kalau najisnya masih tersisa. Kalau sudah enggak kelihatan, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, itu sudah suci. Nah, fatuzalu qabla sabbil ma. Nah, enggak bisa. Kalau disiram berkali-kali kok enggak bisa hilang, maka dikeruk itu tanahnya, dipindah pakai cangkul. Ini kan masjid ya. Jadi kalau di masjid memang, karena masjid itu harus dijaga kesuciannya. Tapi kalau di luar misalnya ada kotoran, itu enggak harus, misalnya naik mobil, ada berak. Nah, harus turun dulu karena ada perintah menghilangkan najis, itu tidak ada. Tidak ada dalil perintah untuk kita itu menghilangkan najis kecuali di tempat-tempat yang ini dihilangkannya itu di tempat suci. Sama dengan ketika kita mau sholat, kencing, itu harus dihilangkan. Tapi kemudian kencing di sana, kencingnya apa harus dihilangkan? Tidak. Dia kotoran sana harus dihilangkan. Tidak. Nyentuh yang tidak boleh. Yang kelima, yang keempat, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatihi, dan hikmahnya beliau inda ta'lim, ketika mengajari, ketika taklim, wa izalatil munkar, dan ketika menghilangkan kejelekan, kemungkaran tadi ya, kencing itu.
disuruh biarkan untuk meminimalisir efek jeleknya. Nah, berarti Rasul sudah jauh pikirannya dengan para sahabat. Para sahabat masih langsung diopiak-opiak ya. Insyaallah ini yang kita bahas hadis yang keempat di kitab fikih. Semoga menambah ilmu dan semoga menambah kelembutan hati kita. Harus kita hilangkan sifat-sifat Jawa, apa tadi, keras. Nah, orang sini bilang ojo kampungan adalah ya. Padahal jangan wong kampung kok ojo kampungan. Yang dimaksud sifatnya tadi ojo keras, jelek, dicela oleh Allah dan Rasulnya. Allah tadi mengatakan celaka orang yang keras hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.